Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reksiwan Saputri, NPM 1811011005, akan mempresentasikan bab 13 yaitu evaluasi dan pengendalian proyek yang membahas kasus 13.1 yaitu DIT Department at Kimball College. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan teknologi informasi di Kimball College yaitu institusi tersebut memulai program yang telah berjalan lebih dari 5 tahun yang lalu untuk meningkatkan ukuran Departemen Teknologi Informasi sambil memfokuskan upaya apa yang akan dilakukan pada pengelolaan data dan peningkatan fungsi administratif. Sebagai bagian dari peningkatan, Kimball ini mempekerjakan Wakil Presiden baru Sistem Informasi, yaitu Dan Gray, dan memberinya kebebasan luas dalam mengidentifikasi masalah dan memulai proyek yang akan menghasilkan peningkatan sistem teknologi informasi di seluruh kampus. Dan Gray ini diberi kewenangan akhir untuk menentukan pengembangan proyek baru yang memungkinkannya untuk mengajukan permintaan dari berbagai departemen perguruan tinggi, menentukan kebutuhan mana yang paling mendesak, dan membuat portofolio proyek yang diprioritaskan. Dalam 2 tahun setelah kedatangannya di Kimball, dan ini mengawasi Departemen Teknologi Informasi yang terdiri dari 46 orang, dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, dukungan meja bantuan, yang kedua programmer junior, yang ketiga programmer senior, dan yang keempat itu pemimpin tim proyek. Hanya ada 4 pemimpin tim proyek dengan mayoritas staf dan bekerja baik di meja bantuan tingkat pemula atau sebagai programmer junior. Dalam 3 tahun terakhir, kinerja Departemen Dan ini beragam, meskipun telah bertanggung jawab untuk mengambil sejumlah proyek baru. Rekam jejak pengirimannya yaitu goyah. Untuk contohnya, lebih dari setengah dari proyek-proyek baru telah berjalan melewati anggaran dan jadwal awal. Kadang-kadang lebih dari 100%, lebih buruk lagi dari perspektif rektor perguruan tinggi. Tampaknya, dan ini tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang status proyek di departemennya. Status proyek ini sedang berlangsung di Departemen Teknologi Informasi, tapi tidak dipahami dengan jelas. Setiap orang ini bekerja keras, tetapi tidak ada yang dapat memberikan jawaban yang jelas tentang bagaimana proyek ini sedang dikembangkan dan sedang dilakukan. Meskipun pemimpin proyek ingin meluangkan lebih banyak waktu untuk memantau proyek yang sedang berjalan, mereka tidak yakin jenis informasi apa yang harus mereka kumpulkan untuk mengembangkan pelacakan dan kontrol proyek tepat waktu dengan lebih baik. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu, sebagai konsultan yang memantau masalah ini, solusi apa yang akan Anda usulkan? Sejauh mana gaya manajemen Dan Gray dan berkontribusi pada masalah? Nah, departemen ini perlu mengembangkan sistem pemantauan dan kontrol yang memungkinkan manajer dan administrator proyek untuk mendapatkan informasi real-time tentang pengembangan proyek sehingga tidak ada kejutan akhir permainan ketika proyek tiba-tiba terlambat dan melebihi anggaran. Penggunaan nilai yang diperoleh, pencapaian atau mekanisme pelacakan lainnya ini sangat penting. Nah, yang kedua yaitu apa saja jenis informasi status proyek yang dapat Anda sarankan agar mereka mulai mengumpulkan untuk menilai status proyek mereka. Penggunaan pemantauan standar dan matrik kontrol seperti tongkat sejarah akan mulai memberikan beberapa pembaruan, sementara pada status proyek. Masalah dengan pencapaian adalah bahwa itu adalah ukuran reaktif. Nah, di sisi lain, nilai yang diperoleh dikombinasikan dengan pembaruan yang sering dilakukan mengenai pengembangan aktivitas proyek, dapat memberikan informasi waktu nyata, dan juga kemampuan untuk membuat proyeksi yang masuk akal ke masa depan untuk menghindari kejutan apapun terkait kinerja proyek tersebut. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana Anda menggabungkan informasi data keras dan manajerial atau perilaku
untuk menciptakan pandangan yang komprehensif tentang status proyek yang sedang berlangsung di Kimball College. Menggunakan konsep seperti nilai yang diperoleh ditambah dengan informasi lebih yang disediakan oleh alat seperti analisis faktor keberhasilan kritis akan memberikan manajer proyek ini dan manajemen puncak penilaian yang lebih komprehensif atau bagaimana kinerja proyek, seberapa efektif proyek ini berfungsi, dan awal mendapatkan tanda-tanda dalam kasus di mana masalah perilaku dapat berdampak negatif terhadap kinerja proyek. Data keras dan data lunak masing-masing memiliki tujuan dalam merinci pandangan yang jelas tentang status proyek saat ini serta status kinerja tim proyek yang sangat penting untuk kemampuan menyelesaikan proyek dengan sukses. Nah, di sini ada keywordnya, yaitu keterkaitan antara kasus dengan bab 13 ini, yaitu yang pertama, pelacakan dan kontrol proyek. Terdapat pada halaman 460, paragraf pertama, baris kedua. Penjelasannya yaitu manfaat utama dari melacak grafik adalah bahwa mereka cukup mudah dimengerti. Sifat visual dari laporan umpan balik mudah untuk diasimilasi dan ditafsirkan. Jenis bagan kendali ini dapat diperbarui dengan sangat cepat, memberikan kesan kendali proyek waktu yang nyata. Di sisi lain, melacak diagram Gantt ini memiliki beberapa kelemahan inheren yang membatasi utilitasnya secara keseluruhan. Pertama, meskipun mereka mungkin menunjukkan tugas mana yang lebih cepat dari sesuai jadwal dan terlambat, bagan ini tidak mengidentifikasi sumber masalah yang mendasari dalam kasus selip tugas. Nah, alasan selisih jadwal ini tidak dapat disimpulkan dari data yang disajikan. Yang kedua, yaitu diagram kendali pelacakan tidak memungkinkan proyeksi status proyek di masa mendatang. Sulit untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek secara akurat, terutama dalam kasus variasi positif atau negatif yang signifikan dari jadwal baseline. Yang kedua yaitu anggaran, terdapat pada halaman 464, paragraf 3, baris pertama. Anggaran bertahap waktu yang menunjukkan pengeluaran di sepanjang umur proyek. Nah, jumlah total kumulatif anggaran menjadi baseline proyek dan disebut sebagai nilai yang direncanakan. Secara real, PV hanya berarti bahwa kita dapat mengidentifikasi pengeluaran anggaran kumulatif yang direncanakan pada setiap tahap dalam kehidupan proyek. Sebagai nilai kumulatif diperoleh dari penjumlahan anggaran belanja yang direncanakan untuk setiap periode waktu sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu rencana dan jadwal proyek. Terdapat pada halaman 476, paragraf 6, baris pertama. Yaitu rencana dan jadwal proyek mengacu pada pentingnya mengembangkan rencana terperinci dari tahapan proyek, proses implementasi yang diperlukan. Namun, penting untuk diingat bahwa aktivitas yang terkait dengan perencanaan proyek dan penjadwalan proyek berbeda satu sama lain. Nah, perencanaan ini merupakan langkah pertama dan lebih umum dalam mengembangkan strategi implementasi proyek. Terdiri dari definisi ruang lingkup, pembuatan struktur perincian kerja, dan penugasan sumber daya dan aktivitas. Nah, penjadwalan adalah pengaturan kerangka waktu dan tonggak sejarah untuk setiap elemen penting dalam keseluruhan proyek. Nah, faktor rencana dan jadwal proyek berkaitan dengan sejauh mana jadwal waktu pencapaian tenaga kerja dan persyaratan peralatan ditentukan. Harus ada sistem pengukuran yang memuaskan untuk menilai kinerja aktual terhadap tunjangan anggaran dan jadwal waktu. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.